Pemirsa, komitmen para anggota G20 dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global sangatlah tinggi. Segala langkah terus dioptimalkan agar pemulihan perekonomian dunia benar-benar bisa segera tercapai secara bersama-sama tanpa ada pihak yang tertinggal. Seperti diketahui, semangat besar dalam gelaran KTT G20 yang dipimpin oleh Indonesia pada tahun ini adalah Recover Together, Recovery Stronger. Tema tersebut menggambarkan semangat gotong royong dalam menghadapi dan mencarikan solusi atas segala persoalan dunia, termasuk diantaranya krisis ekonomi global. Apalagi belakangan memang dunia sedang dilanda dengan potensi krisis ekonomi yang merupakan imbas panjang dari pandemi COVID-19 hingga konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Maka tentunya negara-negara anggota G20 harus memiliki cara dan memikirkan bagaimana solusi mengatasi semua persoalan mengenai krisis ekonomi global. Apalagi para pemimpin dunia dijadwalkan juga akan hadir. Yang perlu didorong salah satunya adalah sinergitas yang inklusif bahkan di antara negara maju dan negara berkembang agar bisa saling membantu di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini. Karena memang tidak akan mungkin ada sebuah negara yang bisa bertahan sendirian di tengah gempuran permasalahan global. Juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda, menyatakan seluruh anggota G20 telah berkomitmen untuk bisa memecahkan segala macam tantangan ekonomi global. Dengan kondisi ekonomi yang sangat kompleks sekarang ini, tidak akan memungkinkan apabila negara-negara hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan dari satu perspektif saja. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga upaya untuk terus menjaga stabilitas, termasuk bagaimana caranya mengurangi efek pandemi COVID-19. Nah, salah satu rangkaian acara G20 yakni pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral G20 telah membahas sebanyak 6 agenda utama. Seluruh anggota G20 telah bersepakat bahwa tekanan pada harga pupuk, pangan, serta energi sampai saat ini memang masih terus terjadi. Dan untuk menghadapi segala macam tantangan tersebut, akhirnya seluruh anggota G20 ini berkomitmen pemirsa untuk menyusun kebijakan dan akan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan yang berkelanjutan. Nah, sementara itu dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral G20 adalah mengenai arsitektur keuangan internasional. Seluruh anggota G20 juga telah bersepakat untuk memperkuat komitmen dalam memastikan ketahanan keuangan global, termasuk melakukan alokasi pendanaan untuk mendukung negara yang paling rentan supaya bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat. Hasil kerjasama global yang telah tercipta dalam presidensi G20 yaitu terkait digitalisasi keuangan yang lebih inklusif, khususnya untuk usaha mikro kecil dan juga menengah dan kelompok yang rentan. Hal ini diyakini pemirsa bisa mengurangi dampak risiko resesi melalui kolaborasi yang kuat antar negara. Tidak lupa hal-hal yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan juga dibahas dan telah dibentuk komitmennya oleh para anggota G20. Agenda prioritas dalam hal itu yaitu pengembangan kerangka pendanaan untuk transisi dan juga peningkatan kredibilitas komitmen net zero lembaga keuangan, peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan juga keterjangkauan. Untuk bisa mengatasi seluruh ancaman krisis perekonomian dunia memang diperlukan dorongan dan upaya kerjasama antar negara, khususnya para anggota G20. Maka dari itu semuanya telah memiliki beberapa komitmen sangat kuat demi segera mewujudkan pemulihan ekonomi global secara bersama-sama tanpa ada satupun negara atau pihak yang tertinggal karena integritas dan juga inklusivitas terus berupaya untuk dijaga. Tidak heran jika banyak yang berharap dalam pertemuan G20 ini harapannya tuh tinggi terkait dengan pertemuan ini pemirsa di Indonesia yang akan berlangsung pada November ini. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh lagi, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Slogan yang diusung dalam presidensi G20 kali ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Diharapkan bisa direalisasikan dalam dunia nyata. Karena kondisi perekonomian global saat ini sedang dalam ancaman resesi. Tidak hanya terjadi pada negara maju, tapi juga negara berkembang.
Slogan tersebut tentu menjadi relevan karena menjadi harapan semua pihak. Perekonomian global ke depan masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dipecahkan dalam pertemuan G20 di Bali bulan November ini. Persoalan yang dihadapi global saat ini diantaranya inflasi tinggi, kenaikan suku bunga tinggi, konflik geopolitik, pandemi yang belum selesai, hingga persoalan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Dengan meningkatnya resiko kerawanan pangan dan energi, G20 harus berkomitmen untuk mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi, serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan tujuan presidensi G20 tahun ini yakni Recover Together, Recover Stronger. Nah, kini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Kepemimpinan yang kuat dan juga tindakan kolektif yang cepat diperlukan untuk melindungi masyarakat dunia yang kian rentan, sekaligus membawa dunia kembali ke pertumbuhan yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan juga inklusif. G20 merupakan sumber harapan untuk membantu dunia menavigasi gelombang krisis yang sempat memporak-porandakan situasi global saat ini. G20 dapat menciptakan harapan bagi seluruh masyarakat agar mereka bisa pulih. Keberadaan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini merupakan peristiwa penting dan juga bersejarah. Apalagi kepemimpinan Indonesia berlangsung saat dunia sedang menghadapi krisis yang belum pernah ada sebelumnya. Pemulihan yang terjadi kali ini menjadi titik mudah karena pilihan-pilihan kebijaksanaannya atau kebijakannya pemirsa pun memang tidak mudah karena sulit. Nah, selain itu negara-negara anggota G20 terdiri atas negara-negara dengan kondisi yang memang berbeda-beda, punya persoalan yang macam-macam dan tidak sama satu dengan yang lain, dan diperkirakan akan cukup sulit untuk membuat kesepakatan dalam rangka bersama keluar dari krisis karena mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri. Nah, pada pertemuan keempat, para Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral G20 disepakati tentang komitmen terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan juga mengurangi efek luka pandemi. G20 diharapkan tetap dapat menghasilkan prakarsa nyata yang dapat membantu dunia mengatasi berbagai tantangan. G20 merevitalisasi kesehatan global untuk mendukung pencegahan, kemudian kesiapsiagaan respon pandemi. G20 mengumpulkan Financial Intermediary Fund atau FIF yang telah terkumpul senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dari donor penggagas. Nah, dengan meningkatnya risiko kerawanan pangan dan juga energi di masa mendatang, G20 juga mulai berkomitmen untuk mempertimbangkan nih semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan juga energi serta tekanan biaya hidup yang banyak dialami oleh negara-negara khususnya G20. Nah, dalam upaya mendukung semua negara rentan agar pulih bersama dan pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela Special Drawing Rights sebesar 80,6 miliar dolar Amerika Serikat dan menyambut kontribusi sukarela kepada IMF Resilience and Sustainability Trust. Dan selain itu, Presidensi Indonesia mengapresiasi para anggota yang telah memberikan komitmen yang tengah berjalan untuk mengimplementasikan kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional 2 pilar G20. Ya, meski banyak harapan, tantangan dari G20 juga tidak mudah. Apa saja tantangannya pemirsa? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Dalam konteks tantangan ke depan, semua negara sepakat bahwa perekonomian tahun depan akan mengarah pada jurang resesi. Tidak hanya melanda negara maju, resesi juga diperkirakan melanda negara berkembang. Hanya saja kemungkinan resesi akan sampai ke Indonesia kecil. Karena itulah Indonesia mengusulkan 3 isu utama yang dibahas dalam gelaran G20 ke depan. Di antaranya ialah mengenai sistem kesehatan, transformasi ekonomi dan digital, serta transisi energi. Tidak mudah untuk membuat 3 isu tersebut dapat direspon dengan cepat oleh negara-negara anggota, karena masing-masing negara mempunyai kepentingan masing-masing. Tantangan berikutnya ialah peningkatan beban utang publik. Peningkatan pendapatan dari pajak diperkirakan sulit dilakukan karena dunia usaha baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Tentu saja masih banyak tantangan lagi yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama.
Tadi pemirsa kita sudah banyak membahas tentang kesepakatan negara G20 dan juga harapan-harapan terhadap gelaran tersebut. Nah, memang banyak yang berharap ya bahwa pertemuan yang akan digelar di Bali dan dihadiri sejumlah pemimpin negara maju ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang bisa menjawab tantangan perekonomian ke depan. Nah, selain tantangan yang bersifat eksternal, juga masih ada tantangan yang sifatnya internal. Di antaranya adalah karakter G20 yang sangat multilateral. Forum ini tidak hanya berisi negara maju, tapi juga negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai persoalan yang juga berbeda. Karena itulah kepentingan yang dibawa pun juga pasti akan saling berbeda. Nah, sebagai presidensi G20, tentu saja hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mencari jalan tengahnya. Nah, tantangan berikutnya pemirsa adalah peningkatan beban utang publik. Seperti kita tahu ya, banyak negara dan juga pelaku usaha yang baru pulih dari pandemi COVID-19. Jika pendapatan dari pajak terus ditingkatkan, hal tersebut jelas tidak menguntungkan bagi pelaku usaha saat ini. Mobilitas capital power akan sulit dipaksakan untuk sebuah program. Private sector harus terlibat secara sukarela dalam penggalangan dana pemulihan. Nah, hal ini untuk menciptakan kepastian karena investasi di private sector akan penuh dengan perhitungan. Karena hal inilah merupakan primer forum akan banyak yang memanfaatkan untuk public expose. Semua negara akan memanfaatkan hal ini agar kepentingannya bisa didengar dan menjadi pertimbangan. Karena itulah Indonesia harus bisa mendorong KTT G20 ini sebagai pemirsa, sebuah forum legitimate di luar forum protokol PBB dan bisa mengemasnya dengan gaya Indonesia. Harapannya 3 isu utama yang diangkat Indonesia bisa direspon dengan cepat oleh negara anggota G20. Semua negara termasuk Indonesia, apapun yang disepakati dalam KTT G20 diharapkan bisa diimplementasikan dalam aksi nyata sehingga tantangan ke depan bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama. Oke, itu yang menjadi harapan kita bersama, bagaimana gelaran KTT G20 yang berlangsung puncaknya di Bali pada bulan November ini bisa memberikan solusi terbaik bukan hanya untuk satu negara tetapi untuk semua negara, ya tentunya juga kita Indonesia pemirsa ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.